Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini, tanggal 27 Juni 2020, berjudul Berdiri untuk Kemuliaan Tuhan. Ayat inti kita terambil di dalam Daniel 7 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Mari kita ikuti penjelasannya. Salah satu penyebab utama yang menyebabkan pemisahan jemaat yang benar dari Roma ialah kebencian Roma kepada hari Sabat Alkitab. Sebagaimana diberitahukan oleh nubuatan, kekuasaan kepausan mencapakan kebenaran itu. Hukum Allah diinjak-injak, sementara tradisi dan adat kebiasaan manusia ditinggikan. Gereja-gereja yang telah dibawa kekuasaan kepausan dari mulanya telah dipaksa untuk menghormati hari Minggu sebagai hari kudus. Di tengah-tengah kesalahan dan takyul yang merajalela itu, banyak yang menjadi bingung. Sementara mereka yang memelihara hari Sabat, mereka juga tidak bekerja pada hari Minggu. Hal ini tidak memuaskan para pemimpin kepausan. Mereka dituntut bukan saja menyucikan hari Minggu, tetapi harus menajiskan hari Sabat. Hanya dengan melarikan diri dari kekuasaan Roma saja, seseorang dapat menuruti hukum Allah dalam kedamaian. Di antara orang-orang Eropa, orang-orang Waldensia adalah yang pertama mendapat terjemahan kitab suci. Beratus-ratus tahun sebelum reformasi, mereka memiliki Alkitab dalam naskah bahasa mereka sendiri. Mereka memiliki kebenaran yang tidak dipalsukan, dan oleh karena ini, mereka menjadi sasaran kebencian dan penganiayaan. Mereka menyatakan gereja Roma sebagai Babel murtad yang diwahyukan, dan meskipun nyawa mereka diancam, hanya bahaya mereka berdiri teguh menolak kebejatannya. Sementara itu, di bawah tekanan penganiayaan yang berkepanjangan, beberapa orang berkompromi dalam iman mereka. Sedikit demi sedikit mereka menyerah dalam prinsip-prinsip mereka yang jelas. Sebagian yang lain tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Selama zaman kegelapan dan kemurtadan, terdapatlah orang-orang Waldensia yang menyangkal supremasi Roma, yang menolak penyembahan patung karena dianggap sebagai pemujaan terhadap berhala, dan yang memelihara hari Sabat yang benar. Mereka tetap mempertahankan tombak Savoyard dan dihanguskan oleh api Romawi. Mereka tetap berdiri tabah walaupun menghadapi mara bahaya demi firman Allah dan kehormatannya. Orang-orang Waldensia mendapatkan persembunyian mereka di balik puncak gunung-gunung pertahanan yang tinggi, yang sepanjang zaman menjadi perlindungan bagi orang-orang yang dianiaya dan yang ditindas. Di sini terang kebenaran itu tetap bersinar di tengah-tengah kegelapan zaman pertengahan. Allah telah menyediakan bagi umatnya satu rumah ibadah, kebesaran yang dahsyat sesuai dengan kebenaran yang sangat besar yang dipercayakan kepada tanggung jawab mereka, kepada orang-orang pengasingan yang setia. Gunung-gunung itu adalah lambang kebenaran Tuhan yang tak terobahkan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 68 dan 69. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami
Satu sejarah yang sangat luar biasa, mengingatkan agar kami tetap setia kepada hari Sabat Alkitab, hari Sabat yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Terpujilah namamu ya Bapa. Saat ini hamba berdoa bagi para tim medis. Tuhan, berikanlah hikmat kepada mereka, kekuatan, kesehatan, karena mereka sedang melayani saudara-saudara kami yang terinfeksi oleh karena wabah corona. Biarlah melalui jamahan pelayanan yang Tuhan curahkan kuasa kepada mereka. Biarlah orang-orang dapat memperoleh kesembuhan, namamu dipermuliakan. Kami berdoa bagi guru-guru, kepala sekolah, semua anak didik yang sedang diliburkan saat ini juga Tuhan berkati mereka dengan berkat dan kasih setia Tuhan. Hamba berdoa juga bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat Tuhan, urapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melayani umat-umat Tuhan di tengah-tengah memasuki new normal saat sekarang ini dengan hati yang penuh sukacita. Hamba menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau urapi dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Hamba juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka juga selalu melayani Tuhan senantiasa. Hamba menyerahkan pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat dan kasih setia Tuhan dicurahkan kepada mereka di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah wabah corona saat ini. Dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga